Assalamualaikum. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi washabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ini saya baru aja ngerokok-ngerokok, kemudian teringat kisah Bal'am bin Ba'ura. Jadi saya jadi agak khawatir ini tentang kiai-kiai, ulama-ulama yang pura-pura tidak tahu tentang Habib-Habib Ba'alwi itu terbukti bukan keturunan Nabi, tapi mereka pura-pura tidak tahu dan mereka masih terus saja membela. Jadi mungkin bagi penonton yang belum akrab dengan kisah Bal'am, di zaman Nabi Musa itu ada seorang soleh atau bahkan wakilah dikatakan sebagai seorang nabi yang menguasai Ismul A'zam, yang mendapatkan Ismul A'zam dari Allah, yang kalau berdoa selalu dikabulkan Allah gitu. Nah, itu hidup dalam keadaan sederhana atau miskin gitu, tapi sangat dimuliakan, dihormati oleh warganya, oleh bangsanya karena keistimewaan doanya. Dan pada waktu itu kan hidup di zaman Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa itu berhasil menyeberangi Laut Merah bersama Bani Israel, kemudian menempati satu tempat di dekatnya tempat si Bal'am bersama warganya itu. Nah, beberapa elit warga itu khawatir kalau kehadiran Nabi Musa itu akan mengganggu dan merusak keelitan tokoh-tokoh tersebut. Kemudian tokoh-tokoh tersebut bersepakat untuk minta tolong Bal'am, untuk minta didoakan Bal'am agar Allah membinasakan Nabi Musa. Kemudian mereka mendatangi Bal'am dan memohon agar Bal'am itu berdoa kepada Allah untuk membinasakan Nabi Musa. Nah, tentu saja Bal'am itu pada awalnya menolak dengan kalimat kurang lebih, bagaimana mungkin saya mendoakan kebinasaan untuk Nabi Musa, seorang nabi, seorang utusan Allah. Tapi kemudian dibujuk-bujuk, diberikan dijanjikan hadiah-hadiah, dan tetapi Bal'am tentu saja tetap bersikap teguh tidak mau melakukan hal tersebut. Kemudian elit-elit mereka itu tidak kehabisan akal, mereka mendatangi istri Bal'am dan menyampaikan permintaan itu agar membujuk suaminya, si Bal'am, untuk mendoakan kebinasaan bagi Nabi Musa. Nah, istrinya yang sudah lama miskin, sudah lama ini ada tawaran menggiurkan, itu tentu saja menyampaikan kepada Bal'am, sekali saja mendoakan yang buruk ini karena kita itu sudah lama miskin dan seterusnya, sudah nggak tahan lah kalau kamu nggak menuruti, ya aku minta cerai itu. Nah, singkat cerita kemudian Bal'am pun berusaha mendekati tempat pengungsian Nabi Musa bersama Bani Israel, dan di satu titik, satu tempat itu berusaha mendoakan Nabi Musa yang buruk-buruk, tapi ternyata yang keluar dari mulutnya itu adalah malah doa kebaikan, doa kejayaan untuk Nabi Musa. Tentu saja Bal'am itu terkejut sendiri karena tidak bisa mengendalikan lidah. Nah, singkat cerita dia pulang dan dia dicaci maki dan dihinakan oleh warganya. Kemudian di tengah keputusasaan itu, karena warga sudah tidak menghormati lagi dan tidak jadi memberi hadiah, Bal'am pun tiba-tiba ada ide mengusulkan kepada warganya dengan taktik mengirimkan pelacur-pelacur ke tempat pengungsian Nabi Musa agar pengikut Nabi Musa melakukan perzinahan, dan akhirnya dikutuk oleh Allah. Dan betul, dan ternyata terjadilah itu sampai di kalangan pengikut Nabi Musa terkena wabah dan banyak yang meninggal sampai 70.000 orang, dan para pezina pun dihukum oleh Nabi Musa gitu, dihukum mati gitu. Dan kemudian Nabi Musa pun akhirnya tahu bahwa ini adalah tipu daya Bal'am gitu. Maka Nabi Musa pun marah, kemudian minta keadilan kepada Allah, berdoa agar yang zalim, yang merusak pengikutnya itu mendapatkan imbalan sesuai dengan kejahatannya. Dan benar bahwa Allah pun pada akhirnya
ringkas cerita itu menjadikan Balham sebagai orang yang selalu menjulurkan lidahnya, tidak bisa berkata-kata, diibaratkan seperti anjing gitu. Ya, anjing kurapan, anjing kampungan yang tidak ada yang menghormati dan menjadi anjing liar dan seterusnya itu. Nah, kisah Bal'am itu selalu menjadi kisah semacam peringatan kepada para ahli ilmu, pada ulama, agar wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau sembunyikan kebenaran bila mana engkau memang mengetahuinya itu. Saya jadi khawatir bahwa kiai-kiai, ulama-ulama yang selama ini masih membela Ba'alwi, entah sengaja entah tidak sengaja. Kalau tidak sengaja berarti dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ulama, karena tidak sengaja itu artinya tidak tahu, dia tidak mau mempelajari, dia hanya mendapat laporan sepihak atau diprovokasi oleh Habib Ba'alwi sepihak itu. Kemudian dia memutuskan untuk bela Ba'alawi, menetapkan mereka tetap sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, padahal bukti ilmiah, tes DNA, kajian ilmu kitab nasab dan lain-lain membuktikan bahwa Habib Ba'alwi itu memang bukan keturunan Nabi. Tapi mereka membela karena dibujuk rayu dan tidak mau mempelajari duduknya masalah, tidak mau membaca kitab nasab, tidak mau mendengar kesimpulan studi mengenai ilmu kitab nasab yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin, Kiai Nur Ihya, Gus Aziz Jazuli, Gus Ahong, dan yang lain-lain itu. Kemudian juga tidak mau mendengar penjelasan dari pakar DNA bahwa Habib Ba'alwi itu berhaplogrup G, yang artinya itu adalah bukan keturunan Rasulullah tapi keturunan Yahudi Ashkenazi. Mereka tidak mempelajari itu, tapi asal membela Habib Ba'alwi dengan mencari apologi-apologi, alasan-alasan macam-macam. Atau di satu sisi ada ulama, ada kiai yang tahu, yang mengikuti diskursus mengenai pembahasan nasab nasab Habib Ba'alwi yang terbukti memang bukan keturunan Nabi, tapi karena iming-iming uang, karena iming-iming popularitas, karena iming-iming panggung dan seterusnya, mereka tetap membela Habib Ba'alwi. Mereka secara langsung itu berarti langsung atau tidak langsung, kalau menurut saya langsung, itu telah menzalimi Nahdliyin akar rumput yang selama ini menjadi korban dari pengakuan mereka para Habib Ba'alwi sebagai keturunan Nabi yang ternyata terbukti tidak itu. Nah, ini yang seperti ini itu saya khawatirkan nanti nasibnya seperti Bal'am, meskipun tidak secara zahir, tapi secara hakiki gitu. Yang menjulurkan lidah bagaikan anjing itu. Dihardik juga tetap menjulurkan lidah, didekati menjulurkan lidah, dikasih makan menjulurkan lidah, terus menerus begitu, menghamba kepada nafsu duniawiyah. Jadi ini mungkin vlog yang perlu didengar oleh para kiai. Jangan main-main lah dengan amanat Allah, kedudukan Anda sebagai kiai, sebagai ulama, yang harusnya adalah alladzina yang durunal ummah bi'ainir rahmah. Harus senantiasa para ulama itu adalah orang-orang yang menatap, melihat, memperhatikan ummah dengan bi'ainir rahmah, dengan tatapan belas kasih, dengan tatapan penjagaan, dengan menjadi khadimuhum, dengan menjadi pelayannya, dengan menjaga mereka dari tipuan orang-orang yang licik, yang jahat, tapi tidak melaksanakan amanah-amanah itu kita khawatir nanti menjadi Bal'am secara majasi gitu. Jadi ya silakan aja kalau kalian masih mau tetap kayak begitu kelakuannya gitu. Kita hanya memperingatkan, kita hanya menasehati gitu. Nah, karena itu ya nasihat berikutnya ya jauhilah para Habib sampai mereka mengaku bahwa mereka bukan dzurriyyat Nabi, karena memang sejatinya, senyatanya mereka bukan dzurriyyat Nabi, dan klaim tentang dzurriyyat Nabi itu membahayakan bagi agama, bangsa, dan negara kita. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Merdeka, merdeka, merdeka.